Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka Dan saya Bobby di di Midweek Midweek Online Service. Service. Nah saudaraku, tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Maret tahun 2021. Iya betul. Nah, dan ada kabar baik yang akhir-akhir ini kita dengar ya Ko Bobby, bahwa vaksin untuk COVID-19 sudah tersedia untuk lansia 60 tahun ke atas di beberapa rumah sakit di Jakarta dan kota-kota di Indonesia ya Ko Bobby. Betul. Luar biasa sekali. Nah saudaraku yang berumur 60 tahun ke atas, ayo segera daftarkan diri Anda di website Kemenkes untuk vaksin ini. Ya betul, dan juga saudara-saudaraku nanti kalau ada opa-omanya yang bisa ikut vaksin juga, jangan lupa daftarkan juga. Nah, tapi jangan lupa dibantu ya pendaftaran secara online-nya. Soalnya kan opa-oma yang kesulitan ya Ko pasti Bobby. mungkin agak-agak susah nanti. Nah, bagi saudara yang muda-muda tolong dibantu opa-omanya supaya tahun ini semua lansia sudah bisa ikut tervaksin, dan habis itu baru giliran kita nih yang muda-muda. Yang muda-muda nih biar herd immunity terus terbentuk dan kita bisa cepat Betul. ibadah Jadi lagi ya, sekarang bertatap muka lagi ya Betul, Ko jadi Bobby. sekarang fokus dulu untuk yang opa-oma dan lansia. Nanti yang muda-muda harap sabar ya, biar ada gilirannya. Biar ada gilirannya. Baik Ko Bobby, gimana nih untuk pada minggu ini Midweek Online Service kita? Betul, Siska, minggu ini kita kedatangan pembicara yaitu Ibu Debbie Debbie Basir yang pastinya sudah tidak asing lagi ya Ko Bobby, Pasti sudah kenal pelayanan di semua YouTube ya. channel Ibu Debbie Basir setiap malam di Mesbah Betul, Doa. apalagi dengan mesbah doanya ya. Luar biasa Betul. sekali. Nah langsung saja Ko Bobby, kita persilahkan Ibu Debbie Basir Di Midweek Online Service. Biarlah Bapa Engkau yang terus memimpin kami dalam jalan-jalan-Mu. Satu kerinduan kami di hari-hari terakhir ini untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Tetap dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Ya, saudara, saya tetap tidak akan pernah berhenti mengingatkan untuk kita tetap berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Saudara, melihat hari-hari ini, ya firman Tuhan berkata akhir zaman keadaan tidak akan semakin baik. Ya, dan mari bagian kita adalah berjaga-jaga. Banyak prediksi-prediksi tentang kiamat ya, bahwa semua akan terjadi ya, bahwa antikris sudah bangkit dan lain sebagainya. Kiamat tidak ada satu orang pun yang tahu, dan bagi kita ya itu tidak terlalu penting saudara. Kenapa? Yang terpenting adalah kita melakukan apa yang di firman Tuhan. Jadi saudara jangan tersesat dengan berita yang ini, yang itu, yang ini. Bagian kita adalah berjaga-jaga. Apa yang Yesus berkatakan kepada muridnya untuk terus berjaga-jaga. Karena itu hari ini saudara, saya mengambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-21. Ya, Injil Lukas pasal 21 ayat yang 34 mulai. Judul perikopnya adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Saudara, bagaimana tanggapan kita tentang akhir zaman? Bagaimana tanggapan kita tentang hari kedatangan Tuhan? Dan apakah yang terjadi semua ini bahkan kita masih belum tahu sampai kapan semua seperti ini. Tapi saudara, firman Tuhan berkata kita harus terus berjaga-jaga. Supaya apa? Ya supaya ketika hari itu tiba, hari Tuhan itu datang. Yang pertama kita tidak panik ya untuk mendengar ya berita-berita tentang kedatangan Tuhan tuh tidak perlu panik ya. Yang kedua, apalagi tidak tahu ya, hari-hari ini tuh banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya bertanya, Bu, apakah ini udah mau kiamat? Bu, ini bagaimana Bu? Kenapa terjadi begini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seputaran kiamat. Kenapa? Karena banyak orang yang ketakutan mendengarkan berita tentang kiamat, tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena selama ini banyak orang Kristen yang tidak pernah dibekali, tidak pernah tahu ya, bahkan tidak pernah mendengar sehingga mereka panik, takut dan lain sebagainya. Kita nggak perlu takut ya. Apa yang harus kita lakukan saudara? Ayat Injil Lukas 21 ayat 34 berkata begini, nasihat supaya berjaga-jaga. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama,
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jagalah dirimu, ya. Siapa yang harus menjaga diri kita? Ya, diri kita sendiri, ya. Mari kita fokus menjaga diri kita. Ya, jangan terlalu fokus orang-orang hari-hari ini, Bu, tapi keluargaku belum bertobat. Ini fokus pada diri kita. Kenapa? Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita dengan Tuhan lah. Yang pertama, firman ini berkata, jagalah dirimu, ya. Menjaga diri itu seperti apa, saudara? Menjaga diri artinya menjaga hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjaga diri itu kitalah yang bisa melakukan. Waspada, saudara, ya. Jagalah dirimu. Ya, kita semua bertanggung jawab atas keselamatan pribadi-pribadi. Saya selalu berkata, ingat, istri tidak bisa gandeng suami masuk surga, suami nggak bisa gandeng istri, ya, anak tidak bisa gandeng orang tua. Pada akhirnya keselamatan adalah bagian atau tanggung jawab kita pribadi-pribadi dengan Tuhan. Ya, ayat ini berkata jagalah dirimu, ya. Kita hanya bisa menasehati anak, kita hanya bisa berdoa buat mereka. Selanjutnya semua adalah masalah pribadi-pribadi dengan Tuhan. Yang terpenting yang harus kita lakukan yang pertama, jagalah diri kita, saudara. Ya, supaya apa? Supaya di sana dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yang pertama firman Tuhan berkata jagalah dirimu supaya hatimu, ya. Perhatikan baik-baik, kita disuruh menjaga diri terutama supaya hati, ya. Saya selalu berulang-ulang kali berkata Tuhan itu Tuhan yang tertarik dengan hati kita. Ya, kenapa? Karena semua yang jahat itu bisa timbul dari hati, semua perbuatan yang jahat itu meluap dari hati. Karena itu jaga sungguh-sungguh diri kita, yang pertama hati kita. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang masih suka hidup di dalam pesta pora, ya. Berpesta boleh, tapi kalau sudah ada pora-pora itu sudah tidak penting. Kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak penting. Pesta pora dan kemabukan, ya, kemabukan. Bagi orang-orang Kristen yang masih suka hidup dalam kemabukan, ya, pesta minuman keras, bertobatlah, saudara. Ini firman Tuhan mengingatkan di akhir zaman. Lalu apa? Serta kepentingan duniawi. Banyak orang berkata, loh, kita ini kan masih hidup di dunia, masa kita nggak mikir kepentingan duniawi? Kita semua masih hidup di dalam dunia. Tapi jangan sampai hati kita itu syarat oleh kepentingan duniawi. Ingat, ya, di dalam dunia ini hanya ada 3 hal: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia ini. Jadi kepentingan duniawi itu apa? Ya, baliknya lagi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Tuhan melarang kita untuk terus terjebak di dalam kepentingan duniawi. Soal keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, buang semua itu, saudara. Karena itu bisa menjadi jerat yang akan membuat kita terhalang untuk mencapai garis finish di dalam mengikut Tuhan. Hari-hari ini orang pusing dengan kepentingan duniawi. Kita lupa Yesus berkata bahwa, ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok itu ada kesusahannya sendiri. Tetapi orang sekarang dibuat stres justru karena kekayaannya banyak melimpah, ya, goyah hari-hari ini, maka dia stres, saudara, ya. Baru kehilangan mobil 1 padahal mobilnya ada 10, sudah stres, saudara, ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan menjaga hati dan hidup kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dan syarat oleh kepentingan duniawi, ya. Tadi pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, sehingga banyak orang hari-hari ini yang hanya hidup fokus kepada dunia ini. Yesus berkata kalau kita mengikut Dia, pikirkanlah perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan pikir terus yang ada di bumi. Memang kita masih membutuhkan segala hal di bumi ini, tapi ingat, tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukanlah berarti
terakhir di bumi ini. Ada satu tempat kediaman surgawi yang sudah Tuhan tunjukkan buat kita untuk kita nanti mencapai kehidupan yang kekal itu, saudara ya. Jangan biarkan hati kita syarat oleh kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Orang yang hidupnya hanya terus memikirkan kepentingan duniawi, uang, kekayaan, kesuksesan secara duniawi, menjadi fokus hidupnya itu ke sana, lalu dia melupakan Tuhan. Betapa mengerikan ketika kita fokus dengan semua perkara yang ada di dunia ini, kata firman Tuhan. Maka ya hari Tuhan itu akan jatuh ke atas kita dengan tiba-tiba, ya, ke atas dirimu seperti suatu jerat, ya, sehingga kita kaget. Saudara ingat perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, mereka itu sama-sama diberi punya uang, punya pelita, ya. Tetapi gadis yang bijaksana membelikan uangnya untuk minyak, sehingga ketika datang mempelai itu, mereka punya persediaan minyak. Ya, tetapi gadis yang bodoh, ya, mereka terlena, tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan sang mempelai, sehingga ketika mempelainya datang, pelitanya hampir padam. Ini berbicara tentang kita, saudara dan saya. Mari kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Pelita itu berbicara tentang firman Tuhan. Orang yang terus hidup dalam firman Tuhan, firman itu tetap akan menyala, saudara ya. Di sini dikatakan jangan biarkan saudara hati kita ini kepentingan-kepentingan duniawi sehingga hari itu jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Ayat 35 berkata, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi tidak terkecuali orang kaya, orang miskin, ya, siapapun, mau pendeta, mau jemaat, hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya, ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, doa adalah salah satu cara untuk kita menjaga hidup kita dekat dengan Tuhan. Doa adalah salah satu kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah nafas hidup bagi orang Kristen. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara, saya hanya mengingatkan, jangan terlena. Jangan kita pikir setelah semua kembali normal, oh semua sudah aman, sudah tentram. Akan ada lagi ke depan, ini belum ada apa-apanya, saudara. Masih akan banyak goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Mari kita terus ikat pinggang kita di dalam Tuhan. Makanya banyak orang yang berkata, Bu, jangan mesbah doa itu nanti setelah sudah normal semua hilang. Ya enggak, justru setelah ini nanti. Karena apa? Peperangan kita belum selesai. Kita sedang memasuki justru peperangan yang lebih setelah ini. Yesus berkata, ketika semuanya berkata aman, damai, maka saat-saat itulah dia akan datang. Ya, jangan terlena. Apapun hari-hari ini tetap berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan, kata firman Tuhan. Doa itu adalah kekuatan bagi orang Kristen. Ya, doa itu adalah tempat kita ya datang memperoleh sesuatu yang dari Tuhan. Orang yang lemah, saudara, kalau tidak berdoa itu semakin menumpuk, tinggal tunggu saja imannya itu jatuh. Tapi orang yang masih berdoa, ya, yang terus mencari Tuhan, karena itu saya bersyukur mesbah doa setiap malam semakin bertambah orang-orang yang mengikuti. Saudara, saya mendengar banyak kesaksian yang luar biasa dari setiap mereka ikut mesbah doa. Ada yang berkata, Ibu, tadi sayanya setiap hari takut mati, apalagi dengan adanya virus ini. Ya, karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang, orang-orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi. Itu juga adalah salah satu tanda akhir zaman. Tapi ketika saya rutin mengikuti mesbah doa, sekarang saya tidak takut lagi, Bu. Saya kuat menghadapi hidup ini. Ya, kenapa? Doa itu adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan supaya kita beroleh kekuatan di sini. Ya, dengan jelas Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi kekuatan orang Kristen itu apa? Doa
doa. Jangan sepelekan doa, saudara. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Mereka yang tidak berdoa, mereka tidak memperoleh kekuatan. Senantiasa berdoa, ya, memuji menyembah Tuhan, bangun mezbah dalam keluargamu. Kenapa? Hanya itu kekuatan kita. Jangan tinggalkan itu, jangan lupakan itu. Terus bangun doa, saudara. Ya, kenapa? Berjaga-jaga dan berdoa. Doa itu adalah sumber kekuatan kita, kata firman Tuhan, supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan kita bukan dari vitamin. Ya, ingat saudara, tubuh kita ini sebenarnya kita diciptakan Tuhan itu adalah manusia roh. Tubuh kita ini hanyalah casing yang kita pakai. Satu saat casing ini akan rusak, satu saat casing ini akan lenyap. Ya, tubuh daging kita ini, tetapi manusia roh kita, batiniah kita, ya, itulah yang akan nanti kembali kepada Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kita perlu menguatkan manusia roh kita. Ya, hari-hari ini menghadapi semua yang terjadi, orang sibuk berjemur, minum vitamin, berolahraga, itu semua baik. Ya, itu semua baik. Kata firman Tuhan berkata, tapi latihan badani hanya berguna bagi hidup ini. Tetapi doa itu yang akan menjadi kekuatan kita sampai pada kekekalan. Kenapa? Karena doa itu memberi makan manusia rohani kita. Ya, manusia rohani kita diberi makan sehingga lewat doa kita bisa kuat. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang ikut mezbah doa, bagaimana mereka mulai mengalami Tuhan, bagaimana mereka hari-hari ini mulai mengerti firman Tuhan, bagaimana mereka mulai bertumbuh mencari Tuhan, bagaimana mereka mulai terus mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, doa memberikan kita kekuatan ketika kita lemah, saudara. Lalu kita berseru kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Ketika Abraham dipanggil dari negeri sanak saudaranya, Tuhan berkata, Abraham, kamu harus pergi ke satu negeri yang aku janjikan kepadamu, yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan belum menunjukkan. Kamu harus berjalan, tinggalkan sana keluargamu dan pergi ke satu negeri yang akan aku tunjukkan. Abraham tidak dikasih peta dan waktu itu belum ada Google Map. Abraham cuma apa kekuatannya, saudara? Hanya dengan doa dia memperoleh tuntunan Tuhan secara spesifik dalam hidupnya. Ya, setiap kali tiba di satu tempat dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah doa. Dia mencari Tuhan, lalu Tuhan berbicara dan menuntun kamu berjalan lagi ke kota ini. Ya, ke sini, ke sini, ke sini. Orang Kristen, bagaimana kita boleh memperoleh tuntunan Tuhan hari-hari ini? Ya, lewat doa. Ya, pujian dan penyembahan. Bangun menara doa di rumahmu, bangun mezbah doa di rumahmu. Ya, terus bangun mezbah doa. Kenapa? Itu kekuatan kita, saudara. Supaya kita di sini dikatakan sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Doa yang pertama memberikan kita kekuatan, ya. Karena hari-hari ini banyak yang lemah. Masuklah di dalam doa, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan itu tidak pernah bohong. Apa yang Yesus katakan itu tidak pernah meleset. Dia bilang doa itu yang pertama memberikan kita kekuatan. Hari-hari ini engkau yang mulai lesu, berbeban berat, ya, ikuti mezbah doa. Kalaupun ada keluargamu juga mengalami yang sama, saudara, kirim mezbah doa supaya dia boleh ikut berdoa. Yang kedua, ternyata doa itu kuasanya apa, saudara? Di sini dikatakan, ya, supaya kamu luput dari semua, ya, yang akan terjadi. Apa semua yang akan terjadi itu? Kalau saudara baca Injil Lukas 21 ini dari atas, Yesus sudah berkata, ini tentang tanda zaman. Akan ada perang, akan ada kelaparan, akan ada bencana dan gempa bumi. Ya, akan datang masa yang sukar di akhir zaman ini. Ya, jangan berharapkan yang baik lagi. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, ke depan ini akan semakin tidak menentu. Ya, karena itu saudara kita, mari semakin berpegang kepada firman Tuhan.
Itu Alkitab yang berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, supaya kamu luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang akan terjadi itu? Kecemasan, kata Tuhan di atas. Nanti saudara baca ayat yang di atasnya. Peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa. Orang Kristen akan dianiaya, ya, akan ditangkap, kata Yesus. Dan ini saudara akan terjadi. Nah, kenapa kita perlu berdoa? Supaya kamu luput dari semua yang akan terjadi itu. Hari-hari ini saudara mau mengalami keluputan? Masuk di dalam doa. Bangun mesbah doa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau, saudara. Lalu yang berikutnya, dan tadi doa itu memberikan kekuatan. Yang kedua, doa itu meluputkan kita dari semua yang akan terjadi. Yang ketiga, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ternyata ya tidak semua bisa bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia kelak. Tidak semua orang bisa tahan berdiri di hadapan Yesus kelak ketika dia datang. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, ya. Dan ketika dia turun dalam kemuliaannya pada zaman dulu, saudara, Allah itu kalau menampakkan diri dalam bentuk api, ya, bahkan orang yang tidak kudus itu bisa hangus dan mati. Ya, kita ingat di Perjanjian Lama, imam-imam kalau masuk ke ruang Maha Kudus dan mereka tidak kudus, saudara, mereka langsung mati tersambar api Tuhan. Ya, artinya apa? Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus, Maha Dahsyat. Tidak sembarangan orang yang kelak bisa berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, tidak semua orang Kristen nanti bisa berdiri di hadapan tata Anak Manusia. Kalau kita baca di kitab Wahyu dikatakan hanya mereka yang menjaga jubahnya tetap putih dan bersih, merekalah yang bisa berdiri di hadapan Anak Manusia kelak. Dan ternyata doa memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat Dia tanpa kekudusan. Untuk bisa menyambut kedatangan Yesus di kali yang kedua, kita perlu memiliki kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia, bertatap muka dengan Kristus. Ya, kalau orang yang tidak kudus bisa mati. Kita lihat ketika Usa, ya, pada waktu itu mengangkat tabut Allah, saudara, yang akan dipindah oleh Daud. Lalu ketika tabut Allah itu akan jatuh, Usa mencoba menolong untuk menangkap, ya, tabut Allah itu supaya tidak jatuh. Apa yang terjadi? Usa mati disambar Tuhan saat itu juga. Kenapa? Betapa kudusnya Tuhan. Betapa kudusnya hadiratnya. Tidak ada seorang pun yang bisa tahan berdiri tanpa kekudusan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa tahan berdiri tanpa hadirat Tuhan yang kuat. Ya, ketika tanpa hadirat di dalam hidup kita. Doa membantu kita terus belajar hidup di dalam dimensi kekudusannya Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita sedang masuk ke dalam alam roh. Ketika kita berdoa, kita sedang masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Kita sedang melatih untuk merasakan kekudusan Tuhan. Kita sedang dikuduskan lewat doa. Kita sedang menerima kemuliaan Tuhan. Dan karena itu, hanya orang-orang yang berdoalah yang bisa kelak berdiri, tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, kalau engkau mau melihat nanti ke depan kelak Yesus datang dan engkau bisa menyambut Dia, ya, dengan muka bertatap muka dengan Dia, ya, tidak ada kekuatan lain selain di dalam doa. Ingat tadi doa membuat kita kuat. Yang kedua, doa akan meluputkan kita dari semua yang terjadi. Dan doa juga yang ketiga memberikan kita kelayakan dan kekuatan untuk bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ingat, hanya orang-orang yang biasa hidup dalam kekudusan, hanya orang-orang yang biasa hidup dalam hadirat Tuhan yang bisa bertahan
menyambut dan berdiri bertatap muka dengan Kristus kelak. Bagi kita berita kedatangan Tuhan bukanlah berita yang menakutkan, itu adalah berita yang menyenangkan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena itu kita mau berkata, datanglah segera Tuhan Yesus, kami rindu senantiasa menyambut Engkau. Dan karena itu kami terus mau berdoa Tuhan, menjaga hati kami supaya kami tidak jatuh di dalam arus dunia yang sedang membinasakan dunia ini, tapi kami mau terus berjaga-jaga di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang menopang kami. Ketika kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Bapa, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Ku percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk terus berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Bapa, untuk tetap percaya dan tidak ragu, bahkan untuk bertahan menghadapi banyak tantangan ke depan yang akan terjadi. Kami terus berdoa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau diubahkan dalam tubuh kemuliaan Bapa, supaya ketika Engkau datang kami bisa bertahan berdiri bertatap muka dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan, diam dalam bait-Mu seumur hidup kami. Bertemu muka dengan Engkau, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah sesuatu yang menggembirakan kami. Terus persiapkan hidup kami menjadi orang-orang yang layak untuk berdiri, yang tahan berdiri di hadapan-Mu kelak ketika Engkau datang kali yang kedua. Kami mau terus hidup kudus Tuhan. Kami mau tinggalkan segala Tuhan kepentingan duniawi, segala pesta pora, percabulan, kenajisan yang membuat kami tidak akan tahan berdiri kelak di hadapan manusia, yaitu dosa dan pelanggaran kami. Bawa dan mampukan setiap kami Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan tayangan dan ibadah ini, berikan kekuatan, persiapkan setiap kami, tidak akan mundur. Kami akan terus masuk dalam mesbah doa kami, karena di dalam doa Tuhan sedang mempersiapkan kami menjadi umat yang layak. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, tadi kita sudah dengar sharing yang sangat menarik dan memberkati dari Ibu Debbie Bashir. Gimana Kak Bobby? Iya, baik sekali Siska. Tadi Ibu Debbie Bashir mengatakan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua ini. Yaitu caranya bagaimana sih? Tiada lain, kita harus selalu berdoa sehingga hadirat Tuhan selalu menyertai hidup kita, sehingga Tuhan kita selalu terjaga kekudusannya, sehingga pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kita akan diangkat menjadi mempelainya. Seperti itu loh Siska. Luar biasa ya Kak Bobby. Jadi berjaga-jaga itu adalah mempersiapkan diri kita di saat-saat seperti COVID-19 ini ya Kak Bobby. Kita banyak sekali memperhatikan jasmani kita ya Kak Bobby. Kita takut melihat kiri kanan, melihat masa-masa yang tidak menentu. Kita makan vitamin, kita olahraga, kita berjemur. Tapi jangan lupa juga
selain mempersiapkan jasmani kita, rohani kita harus tetap siap. Betul sekali. Karena kapanpun waktunya Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu datangnya seperti pencuri ya Ko Bobby, tetapi kita harus tetap mempersiapkan minyak yang ada pada kita sehingga pelita kita tetap menyala. Betul sekali. Luar biasa ya Ko Bobby sharingnya pada malam hari ini. Nah, baiklah, kami Midweek Online Service berterima kasih kepada Ibu Debbie Bashir buat sharing yang sangat memberkati, terus menjadi berkat dan terus diberkati di mana Ibu Debbie Bashir berada. Amin. Dan untuk saudaraku, sampai jumpa lagi dengan kami di Midweek Online Service berikutnya. Dan selalu jaga kesehatan dan Jaga prokes. betul, dan juga jangan lupa ikut vaksinnya bagi yang berusia di atas 60 60 tahun tahun. ke atas. Sampai jumpa. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.